Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu lagi dengan kita, Podcast Indonesia in Abu Dhabi. Edisi kali ini di bulan Ramadan. Spesial sekali kita kedatangan Ustadz Muhammad Soifi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua keluarga Ustadz? Alhamdulillah, semua baik saja. Alhamdulillah, baik. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, kali ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah salah satu dari imam Indonesia yang bertugas di Persatuan Emirat Arab. Beliau adalah termasuk angkatan pertama yang ditugaskan untuk menjadi imam di masjid di Persatuan Emirat Arab. Saat ini beliau bertugas di Abu Dhabi. Jadi kita berharap di bulan yang penuh berkah ini kita juga bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru, kita bisa mendapatkan pengalaman dan juga tentunya motivasi bagi kita semua yang mendengarkan podcast Indonesia in Abu Dhabi. Kita mulai saja Ustadz. Ramadan Karim. Ramadan Karim. Alhamdulillah kita bertemu dengan Ustadz Muhammad Soifi, nama lengkapnya Ustadz ya. Kita temanya hari ini Ustadz adalah mengenai imam Indonesia di masjid di Persatuan Emirat Arab. Mungkin kita sebelum kita mulai boleh kita tahu dulu latar belakang Ustadz, asalnya, pendidikannya, keluarga. Boleh kita share dulu Ustadz dengan yang menonton acara kita. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pertama-tama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan dan keafiatan di bulan Ramadan ini. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan saya bersyukur kepada Ibu sudah mengundang saya di sini untuk kita saling berbagi di bulan yang mulia ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya berasal dari Lombok Tengah, di Kecamatan Peraya, di kampung namanya Kampung Gelondong. Iya, di Kelurahan Pancisari, Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah, saya terlahir dari orang tua yang peduli dengan pendidikan. Jadi dari kecil saya sudah dikenalkan dengan Al-Quran. Masya Allah. Kemudian saya dimasukkan ke TK, ke SD seperti anak biasanya. Tapi dulu masuk TK itu enggak semua anak bisa masuk TK karena kita di kampung dan akses kemudian biaya juga butuh biaya yang banyak untuk kita masuk TK. Tapi dengan usaha yang kuat orang tua saya bisa masukkan saya ke TK. Kemudian setelah masuk SD, lulus SD, ketika itu orang-orang guru-guru saya di SD nyuruh saya masuk SMP karena dulu masuk SMP itu kelihatannya keren gitu kan. Tapi kata orang tua saya supaya agama saya bagus, kemudian terutama sholat saya bisa terjaga, saya dimasukkan ke salah satu pondok pesantren di dekat rumah saya. Di Lombok. Tapi saya masih belum mondok ketika itu. Pergi sekolah pagi, siangnya pulang. Nah, berjalan di sana setahun saya sekolah di pondok pesantren Darul Muhajirin Peraya. Tapi karena tidak mondok, jadi pergaulannya itu tidak bisa kondusif. Pagi sekolah, siang sampai malam sudah bergaul dengan berbagai macam orang gitu kan. Nah, sampai pada akhir kelas 1 saya punya masalah sedikit di sekolahan sehingga harus orang tua datang begitu. Remaja lah ya. Iya. Nah, setelah itu orang tua minta saya untuk mondok gitu karena orang tua sudah takut gitu dengan pergaulan saat itu. Akhirnya dengan peristiwa itu alhamdulillah hati saya terketuk. Saya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mengiyakan usulan dari orang tua. Dan alhamdulillah ketika masuk kelas 2 saya masuk mondok di salah satu pondok pesantren di kota santri di sana di Lombok Barat. Di sana ada kecamatan Kediri, desa Kediri di sana terkenal dengan kota santri karena memang ulamanya banyak, pondok pesantrennya banyak dan salah satu tujuan
dari berbagai macam kabupaten dan provinsi lain untuk memondokkan anaknya di sana. Di sana di Pondok Pesantren Al-Islahuddini Kediri, saya masuk mondok di Pondok Tahfiz hari Rabu tanggal 18 Agustus Masih ingat ya, Ustadz, 2004. Masya Allah. Sangat berkesan itu waktu Iya. itu, Masya Dan Allah. itu mulai menghafalkan Al-Quran di situ. Ya, mulai menghafal Al-Quran malam itu juga begitu kan. Oh, Masya Allah, sudah, Masya Allah, saya tertarik banget begitu. Karena setelah ada peristiwa itu, saya mulai mikir gitu, harus membuat orang tua senang. Sudah tidak bikin risau atau menangis lagi begitu. Nah, berjalan beberapa tahun, karena semangat, hampir 3,5 tahun lebih gitu kan, saya bisa khatam Al-Quran. Digolongkan cukup cepat lah untuk di tempat itu dan masa itu. Nah, di sana saya mondok sampai lulus kuliah. Berarti 2004 sampai lulus kuliah itu sekitar 9 tahunan di sana. 9 tahun. Ya, 9 tahunan di sana. 2013. Dan ya, plus saya masuk ke program takhasus. Jadi setelah lulus aliyah, saya masuk program takhasus untuk paginya, kemudian siangnya saya kuliah seperti biasa. Jadi kita dapat ijazah double, ijazah non formal untuk takhasus kitab kuning, pelajaran agama full. Kemudian kita dapat ijazah yang resmi dari Kemenak, dari pemerintah, yaitu ijazah kuliah. Nah, setelah selesai di sana, setelah selesai kuliah, saya ingin pondok yang khusus Al-Quran dulu. Karena di sana kan pagi sekolah, siang sampai malam baru kita bergaul dengan Al-Quran. Nah, saya ingin full 24 jam itu bergaul dengan Al-Quran. Nah, ketika itu saya pilih untuk mondok selanjutnya di Jombang. Jawa Timur. Jawa Timur, di Jogoroto namanya. Tempat itu, dan pondoknya Ini namanya lulus S1 berarti? Ya, setelah lulus S1. Okay. Saya mondok ke Pondok Pesantren Hamalatul Quran. Di sana khusus untuk Al-Quran, kita bisa murajaah, kita bisa menyetor hafalan lebih banyak lagi. Dan kita di sana sebagai santri juga begitu. Jadi 24 jam itu murni untuk menyetor dan mengulang hafalan. Nah, di sana setelah beberapa bulan di sana, saya balik ke Lombok dengan merasakan sesuatu yang berbeda begitu. Karena dengan program-program yang baru yang di sana bisa kita bawa lagi ke Lombok. Nah, setelah itu saya diterima untuk jadi santri di Pondok Pesantren Bait Al-Quran. Itu didirikan oleh Profesor Quraish Shihab yang ada di Pondok Cabe. Oh, di Tangsel, Jakarta. Tangsel kan. Oh, Tangerang Selatan. Ya, Pondok di Cabe. Pondok Cabe ya. Okay. Di sana istilahnya kursus untuk ulumul Quran. Jadi sesuatu yang terkait untuk kita memahami Al-Quran, memang di situ tempatnya untuk kita mengkaji. Semuanya dari mulai tafsir, tahsin dan semuanya. Semua Tafsir ulumul Quran. Ya. Yang terkait dengan Al-Quran, kita bisa belajar di sana dengan guru-guru yang tidak terkenal di Indonesia saja, akan tetapi mereka itu terkenal di internasional akan keilmuannya. Nah, setelah selesai di sana 6 bulan kursus untuk ilmu seperti itu, saya diterima ngajar di salah satu cabang Al-Azhar Kairo Mesir untuk sanawiyahnya. Ya, di Jagakarsa, Jaksel gitu ya. Di NTSN 41 Al-Azhar Asy-Syarif Indonesia. Nah, di sana saya mengajar selama setahun sebelum saya sampai ke sini, alhamdulillah. Oke. Di bagian sanawiyahnya. Jadi ini lumayan lengkap ceritanya, alhamdulillah, dari bagaimana Ustadz memulai menghafalkan Al-Quran, dan itu kaitannya adalah dengan tugas Ustadz Soefi saat ini ya. Karena sebagai imam syaratnya adalah harus menghafal 30 juz, betul ya Ustadz ya? Betul. Masya Allah, berarti beliau ini adalah penghafal Al-Quran yang tidak hanya menghafalkan 30 juz, tapi latar belakang keilmuannya sangat-sangat mendukung. Baik Ustadz,
Mungkin saya boleh langsung lanjut pertanyaan berikutnya ya. Jadi saat ini memang Indonesia dan UAE punya perjanjian untuk mendatangkan imam-imam dari Indonesia, betul Ustadz ya? Betul. Dan Ustadz ini adalah termasuk angkatan pertama seperti saya bilang tadi. Boleh nggak Ustadz cerita ada berapa sih saat ini imam Indonesia yang bertugas di Persatuan Emirat Arab, dan tugas Ustadz, tugas para imam ini di masjid-masjid itu apa Ustadz? Sekarang kami imam-imam Indonesia itu yang tersebar di Uni Emirat Arab ini sekitar 30 orang. 30. 30 orang tersebar di 6 wilayah di Uni Emirat Arab ini. Dan kami di sini sebagai imam bertugas, tugas pokok kami adalah mengimamin sholat, kemudian untuk khutbah sholat Jumat begitu. Nah, itu saja tugas pokok kami. Adapun ada juga sebagian kawan kita yang lolos sebagai qori di Grand Mosque di Sheikh Zayed Grand Mosque di kuburnya Sheikh Zayed rahimahullah. Dan saya pribadi juga lolos menjadi guru tahfiz di markas tahfiz resmi di Abu Dhabi, alhamdulillah. Masya Allah. Nah, itu ada kegiatan yang lain selain menjadi imam dan khotib di sholat Jumat. Oke, saya jadi pengen bertanya nih, awal mulanya Ustadz Soifi bisa terpilih menjadi imam. Jadi mungkin saya boleh cerita dulu kepada ibu dan bapak sekalian. Sebelumnya ini tidak ada MOU-nya gitu Ustadz ya. Jadi benar, ini murni dari usaha Pak Dubes Husin Bagis yang melihat bahwa ada potensi orang Indonesia untuk bisa menjadi imam juga. Karena imam di sini terdiri dari berbagai kewarganegaraan, betul Ustadz ya? Benar. Dan pada saat itu beliau mencoba mencari jalurnya, dan sebelum ada MOU di tahun 2020, penempatan ini sifatnya masih penunjukan langsung ke Indonesia ya, dan belum ada batasan. Boleh Ustadz mungkin cerita sama kita bagaimana dulu Ustadz bisa terpilih kemudian bertugas di sini Ustadz? Iya, untuk angkatan pertama istilahnya kesannya agak mendadak begitu. Tidak seperti tahun 2018 atau 2020 atau 2021 kemarin. Misalnya kami yang di 2017 itu tidak ada informasi yang begitu menyebar luas begitu. Sehingga saya pun nggak tahu begitu, nggak ada terlintas dalam hati, dalam pikiran untuk bisa jadi imam di sini. Nah, kebetulan ketika pengetesan itu ada salah satu guru saya yang jadi penerjemah pihak Auqaf yang datang ke Indonesia untuk mengetes. Beliau Dr. Mukhlis M. Hanafi. Beliau kepala Lajnah Pentasih Al-Quran begitu ya. Beliau ketika hari kedua pengetesan, mungkin beliau melihat nggak ada santrinya yang ikut pengetesan. Akhirnya beliau menelpon pengurus di Pondok Pesantren Bait Al-Quran yang didirikan oleh Profesor Syahab tadi. Yang di Pondok Cabe itu ya? Pondok Cabe. Nah, kemudian Ustadz pengurus yang di sana menelpon saya begitu, menawarkan hari Minggu jam 9 itu di pengetesan hari keduanya. Saya kan sebagai guru dan hari Minggu libur. Nah, libur itu kita pakai untuk nyuci gitu, karena masih jomblo dulu kan, belum nikah, masih bujangan. Nah, setelah saya nyuci, masuk kamar jam 9 pagi, ditelepon sama Ustadz. Mau ikut pengetesan ke Abu Dhabi jadi imam katanya. Kapan Ustadz? Sekarang langsung jalan. Sekarang. Masya Allah, kagetnya minta pun kan. Ya. Persiapan belum ada. Iya. Persiapan ya paling kita murojaah yang biasa aja tiap hari gitu kan. Tapi waktu itu syarat sudah 30 juz untuk menjadi imam. Iya, surah 30 juz. Okay. Kemudian saya bilang, sekarang Pak? Iya, sekarang langsung. Saya mikir-mikir dulu. Ini pengetesannya di Jakarta Pusat. Saya di Jakarta Selatan. Kemudian hari Minggu. Gimana? Nggak kebayangkan ramainya gimana kalau hari Minggu di Jakarta. Setelah itu, bismillah, iya Ustadz. Saya siap, saya bilang gitu. Saya telepon Grabnya datang. Saya kasih tahu, bisa nggak kita nyampe ke Jakarta Pusat di salah satu hotel di sana dalam waktu sebelum zuhur. Tukang ojeknya juga mikir-mikir gitu kan. Ini bisa nggak katanya. Kita coba aja Pak katanya. Kita cari jalan tikus nanti. Oke, bismillah.
start dari tempat saya ngajar itu kebut sampai di sana. Alhamdulillah sebelum zuhur gitu, karena penutupannya jam 2, penutupan seleksinya. Sampai di sana sebelum zuhur, langsung masuk ke tempat pengetesan, isi formulir gitu. Nah, nunggu sekitar 15 menit lah jadwal saya untuk diuji, dipanggil gitu kan. Sampai di sana ya, Masya Allah, saya pakai baju gamis, baju koko yang lengannya pendek. Saking nggak kebayang gitu kan, dan kaget juga. Dan baju gamis yang panjang lagi dicuci gitu. Mau gimana lagi ya, jalan saja karena perintah dari guru. Nah, sampai di sana waktu saya untuk diuji masuk, langsung ditanya hafalannya berapa, kemudian kita sudah ngisi tadi berapa juz yang mau di soal gitu. Nah, di soal hafalan saya 3 kali soal dengan baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah yang pertama 2 kali. Kemudian di soal 30 juz dengan 3 soalan. Nah, setelah di soal 3 kali, kemudian disuruh baca teks khutbah. Teks khutbah berbahasa Arab, kemudian ngomong sedikit, selesai. Ini untuk angkatan yang pertama kami dulu. Adapun angkatan kedua, ketiga, dan keempat yang kemarin itu berbeda lagi cara pengetesannya. Alhamdulillah. Dan waktu itu langsung diumumkan Ustadz terpilih? Iya, paginya atau siangnya lah gitu ya, saya pengetesan, sorenya sudah keluar pengumumannya. Langsung ada hasilnya? Iya, langsung ada hasilnya, karena memang pengetesannya 2 hari, Sabtu dan Minggu gitu. Ya, adapun kalau angkatan-angkatan selanjutnya itu lumayan panjang prosesnya. Karena lebih banyak yang ikut lebih banyak yang seleksi ikut, ya. Dan Kemenak Pusat itu bersurat ke Kemenak-Kemenak yang di seluruh provinsi, dan di setiap provinsi mengirim anak-anak emasnya, wakil-wakil dari masing-masing provinsi jadinya, yang lebih berkualitas begitu. Jadinya pesertanya makin banyak, tantangannya makin banyak, dan prosesnya juga berbeda. Saya dulu prosesnya pertama langsung dites oleh pihak Awqaf sendiri, pihak Awqaf yang datang ke sana. Adapun yang kedua, ketiga, keempat itu dites dulu sama asatidz Indonesia yang dipilih oleh Kemenak begitu. Ada panelnya ya. Nah, setelah lulus di pengetesan pertama, baru dites oleh pihak Awqaf yang datang ke Indonesia. Jadi kan lumayan ketat persaingannya di sana. Dan katanya lebih dari bukan sekedar ya, maksudnya ada tambahan bidang pertanyaannya yang tadinya hafalan dan bahasa, kemudian sekarang ada tambah fikih, betul Ustaz? Iya, fikih ibadah begitu. Fikih ibadah, ditanya seputar sholat, sekitar wudu, dan pokoknya fikih ibadah begitu. Kemudian wawancaranya juga berbeda. Kemudian disuruh baca kitab yang lebih banyak lagi begitu. Pokoknya lebih ketat begitu ketika di soal atau diuji oleh penguji yang datang dari Uni Emirat Arab sendiri. Menarik Ustadz. Jadi kalau saya boleh ulang, intinya sebelum ada MOU, tes atau seleksi untuk menjadi imam ini sifatnya mungkin tidak lebih luas dibandingkan yang setelah ada MOU Ustadz ya. Gitu. Karena dulu mungkin tidak ada target, tapi setelah ada MOU kan targetnya 200 ya. Jadi dengan target ini dan semakin terbukanya proses seleksi, akhirnya tahapan-tahapannya juga bertambah gitu Ustadz ya. Gitu. Tapi saat ini target 200 itu baru 30 ya Ustadz ya. Baru jadi 30 yang sudah ada di sini. Masih banyak yang kosong. Kesempatan ya, masih banyak yang jadi mungkin kepada ibu dan bapak, siapapun yang berminat, kalau ibu mungkin enggak ya, karena ini imam. Jadi kepada bapak-bapak atau mungkin adik-adik kita, mas-mas yang sudah punya hafalan 30 juz Ustadz ya, itu Anda bisa ikut seleksi untuk menjadi imam di Persatuan Emirat Arab. Lanjut Ustadz, mungkin saya ingin dengar cerita juga nih kesehariannya Ustadz sebagai imam. Tadi sudah diceritakan tugasnya mengimami, tapi sebetulnya bagaimana Ustadz
ketika datang ke sini, apa ada apa ya istilahnya adaptasi atau mungkin Ustadz melihat budaya di sini. Boleh Ustadz kita agar semua yang menonton juga bisa tahu bagaimana sih kemudian dari Indonesia datang ke sini dan ya hidup sebagai imam di sini gitu. Tantangannya juga boleh Ustadz mungkin. Iya, saya awali dengan kedatangan saya di sini ya, di Silakan Ustadz. Uni Emirat Arab ini. Kami datang yang angkatan pertama di bulan Agustus. Itu Puncak musim panas. puncak musim panas, Masya Allah. Kita keluar bandara tuh merinding gitu. Saking panasnya Saking ya. panasnya. Oh, Masya Allah. Nah, kemudian alhamdulillah setelah itu ditaruh di hotel yang berbintang di sini oleh pihak negara sini, disambut dengan bagus. Kemudian banyak kebiasaan dan sesuatu yang sangat berbeda dari sebelumnya. Kemudian setelah sampai di sini, pertama ya itu tadi musimnya. Musimnya. Iya, panasnya kan nggak seperti panas kita yang di Indonesia. Panas banget di sini kan, Masya Allah, Iya. sampai merinding gitu. Iya. Kemudian untuk makanan gitu kan, Makanan, ya. oke. Makanan dulu saya pribadi belum bisa masak, Bu. Sampai di Masih sini bujangan ya? Iya, Masya Allah, tantangannya luar biasa gitu. Di pondok saya dulu kan nggak diajar masak gitu, karena kita bayar kemudian ngambil. Sudah disediakan Iya, makanan. sudah disediakan makanan. Nah, di sini sampai di sini harus belajar dari nol, dari Betul. masak nasi, masak semuanya begitu. Iya. Terus kita berbekal dengan video call dengan keluarga di rumah. Betul. Setiap kali memasak, Tanya dulu. video call dulu gitu kan, sambil semuanya diajarin begitu. Alhamdulillah. Nah, lama-lama beberapa bulan baru bisa goreng telur, masuk masak nasi gitu, meskipun Iya. masih sering nggak matang gitu kan. Seru ya. Nah, itu yang untuk ketika awal-awal kita di sini. Nah, kemudian ketika kita ditugaskan untuk ngimamin begitu, rata-rata kita grogi begitu kan. Ya. Ya, grogi. Kemudian karena kita akan membacakan Al-Quran di depan orang Arab yang mereka Di mana ngomong Quran Arab, diturunkan ya. terus di negara Arab gitu Iya, kan. betul, betul. Dan mereka sangat teliti gitu dengan bacaan kita begitu, dengan huruf-huruf yang kita ucapkan ketika membaca Al-Quran. Namun alhamdulillah dari awal kita di sini rata-rata semua imam-imam yang angkatan pertama baru nyampe di sini kemudian bertugas, kita diterima dengan baik begitu, karena alhamdulillah kita tidak mengecewakan. Kita tidak mengecewakan lebih dalam segi suara ataupun bacaan Al-Quran kita di atas rata-rata begitu, sampai mereka kagum dan takjub dengan kemampuan kita yang di sini. Ini anak baru, masih bujang, anak kecil gitu, tampil bagus ketika imam sholat dan khotib juga begitu, alhamdulillah, dengan warisan-warisan ilmu yang diberikan guru-guru kita di Indonesia. Jadinya kita punya kemampuan untuk menampilkan yang maksimal di luar negeri, di negara Arab sendiri. Betul. Ya, dan kita juga bisa istilahnya mengasih tahu mereka, ini loh orang Indonesia gitu. Kita bisa membaca Al-Quran dengan bagus meskipun kita tidak ngomong dengan bahasa Arab gitu. Betul, karena itu bukan Ya, bahasa. jadi salah satu motivasi juga bagi mereka, karena banyak anak-anak orang-orang Arab di sini begitu, setelah kita tampil, kita baca Al-Quran, jadi imam gitu, mereka datang kepada kita, nawarin untuk diajarin anaknya begitu. Di awal, karena tertarik dengan bacaan kita, suara kita begitu. Tapi karena di sini kan semuanya diatur oleh pemerintah. Ada. Iya. Ya. Harus punya license, kalau kita mau ngajar nggak boleh ngajar sembarangan begitu kan. Betul. Beda dengan kita di Indonesia, kalau sudah jadi imam masjid biasanya merangkap jadi guru ngaji. Betul. Atau penceramah, ngisi kajian. Kalau di sini nggak seperti itu. Semuanya sudah diatur oleh pemerintah. Kalau mau jadi guru ngaji harus punya sertifikat, kalau jadi penceramah harus punya sertifikat.
di sini seperti itu. Dan untuk keseharian kita di sini ya, Masya Allah, tantangan terberat dulu awal-awal di sini yang kita Iya, rasakan, boleh Bu. nih, kita Masya pengen Allah. tahu Ustaz. Kita rata-rata kan di Indonesia jadi guru, Betul. ada mahasiswa gitu kan, nggak terikat oleh masjid. Betul. Nah, ada beberapa orang aja yang awal memang di Indonesia sudah jadi imam, jadi tahu bagaimana nuansa hidup jadi imam itu. Kalau sebagian besar itu nggak ada gitu pengalaman jadi imam. Jadi ketika sampai di sini kita terbiasa hidup bebas, sampai di sini harus terikat dengan waktu, subuh sampai subuh lagi, kemudian kegiatan untuk mengajar, untuk cari pengajian begitu, dan untuk cari teman nganggur, teman ngopi lah begitu, nggak ada di sini. Ya, kita istilahnya diam di rumah, itu yang membuat kita bosan dulu, jenuh begitu ya, jenuh. Nah, seiring berjalannya waktu ya kita harus pandai-pandai mengatur waktu, membuat kegiatan sendiri begitu, harus memotivasi diri sendiri karena mencari aktivitas yang sendiri ya gitu. Karena kalau nggak begitu kita akan mumet, kita akan monoton saja gitu, nggak ada perkembangan yang lain. Nah, itulah tantangan kita jadi imam di sini, harus pandai-pandai membuat aktivitas sendiri karena akses yang tersedia seperti di Indonesia untuk pengajian, untuk mengajar ngaji itu tidak sama ketika di sini. Semuanya sudah diatur dan harus melewati proses-proses yang panjang untuk kita bisa menjadi guru tahfiz atau menjadi qari di Masjid Syekh Zayed rahimahullah ta'ala. Saya kemarin ketika lulus menjadi guru tahfiz itu melalui proses 4 kali seleksi. 4 kali seleksi yang kita seleksi dengan orang-orang Arab sendiri begitu. Orang-orang Arab, orang-orang Maroko, ya langsung dari Auqaf pemerintah di sini. Orang Maroko, orang Mesir, orang Pakistan, Bangladesh, Singapura, semuanya yang ada di sini. Dan alhamdulillah untuk guru tahfiz itu saya sendiri orang Indonesia terpilih menjadi guru tahfiz di Uni Emirat Arab Saudi. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi punya kegiatan yang lain lagi untuk kita bisa mengajar seperti yang dulu yang kita lakukan. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya dari tadi sebetulnya agak tertarik juga dengan jubah ini ya, saya sebut jubah. Jadi mungkin Ibu dan Bapak juga memperhatikan ya, kalau kita melihat orang Arabnya sendiri pakai baju ini sebetulnya bukan orang sembarangan. Nah, tapi ini menurut saya suatu hal yang lebih menarik lagi karena orang Indonesia juga bisa menggunakan pakaian ini. Ini bukan pakaian biasa kan Ustadz? Boleh mungkin diceritakan sama kita? Ini pakaian resmi untuk imam. Nah, jadi baju dinas istilahnya. Baju dinas kita kalau kita mau jadi imam. Jadi sebelum jadi imam kita harus pakai ini, harus memakai ini ketika jadi imam. Kalau kita tidak memakai seragam seperti ini, kita dihitung melanggar. Begitu. Iya, karena memang begitu peraturannya. Dan ini semua dikasih oleh pemerintah di sini. Kita disediain setahun itu 2 kali dikasih baju kebesaran, baju bist, baju bist namanya, bist. Nah itu dikasih oleh pemerintah, kemudian kita pakai di setiap sholat dan khutbah Jumat. Jadi ini kalau saya bilang sebetulnya adalah perwujudan dari status atau tugas yang dibebankan kepada imam ya. Memang kita lihat di berbagai masjid imam akan keluar dengan pakaian seperti ini. Ustadz, saya ingin menyampaikan sesuatu ya. Jadi menurut kami para imam Indonesia yang ada di Persatuan Emirat Arab ini adalah duta-duta Indonesia yang sesungguhnya. Karena para imam ini termasuk Ustadz Soefi adalah orang-orang yang menggambarkan Indonesia yang memiliki berbagai potensi. Tadi Ustadz sendiri bilang ya, suatu kebanggaan, dan di sini bahkan orang-orang setempat pun takjub dan heran melihat kemampuan kita yang bukan sehari-hari berbahasa Arab, bukan sehari-hari menggunakan makhrajul huruf yang seperti itu. Bahasa kita jauh berbeda gitu, tapi
kemudian kita bisa menunjukkan bahwa orang Indonesia juga memiliki kemampuan ini gitu. Jadi setuju nggak Ustadz kalau saya bilang ya para imam ini sebetulnya adalah duta-duta Indonesia gitu? Mungkin kalau dalam bidang agama kita bisa mengatakan iya begitu ya, karena kita di dalam menjalankan agama, terutama di sini ya, kita bisa menunjukkan bahwasanya orang Indonesia itu di samping kita mempunyai berbagai macam agama di Indonesia, dan kita bisa hidup berdampingan, mengutamakan toleransi, dan itu juga yang kita bawa ke sini. Jadi mereka bisa melihat akhlak kita, akhlak orang Indonesia seperti apa, kemudian kita bergaul dengan mereka dengan baik, dan mereka menyambut kita juga dengan dengan tangan yang lebar begitu. Ketika kita bisa bergaul dengan mereka, ketika kita ngomong dengan mereka dengan santun, dengan ramah begitu, dengan semua warga negara yang ada di sini begitu. Karena di sini kan sangat majemuk sekali. Betul. Berapa banyak negara yang warga negara yang lain yang tinggal di sini. Nah, kita bisa menggambarkan kepada mereka, oh ini loh Indonesia yang sebenarnya, bukan yang sering mungkin ada di mindset orang-orang Arab bahwasanya bisa dipandang sebelah mata. Akan tetapi kita imam-imam di Indonesia ini menunjukkan bahwasanya penduduk Indonesia punya potensi dalam agama, dan bisa menunjukkan bahwasanya Indonesia dengan berbagai macam suku, berbagai macam budaya, dan berbagai macam agama di sana bisa hidup rukun, dan kita di sini juga bisa bergaul dengan siapapun. Dulu sekitar 3 tahun itu saya bertetangga dengan orang non Muslim, orang non Muslim yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha. 3 tahun yang lalu begitu. Di samping rumah saya orang non Muslim, orang Kristen, dan kemudian teman-teman saya ngobrol satpam macam itu kan orang-orang non Muslim juga. Jadi mereka juga welcome gitu. Mereka bisa menerima kami, menerima saya ketika saya bergaul dengan mereka. Jadi di samping saya bisa menunjukkan Indonesia yang ramah, yang toleran, dan saya bisa memberitahu mereka, menggambarkan mereka dengan memberitahu mereka bahwasanya Indonesia seperti ini, budayanya banyak, agama yang di sana bukan agama Islam saja, meskipun kita yang mayoritas, akan tetapi alhamdulillah tidak pernah ada insiden yang memakan korban yang seperti di negara-negara lain begitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi setuju ya bahwa duta-duta Indonesia itu sebetulnya adalah yang betul-betul ada bersama masyarakat di sini, karena imam kan pasti bertemu dengan berbagai orang-orang yang ada di sini ya, baik yang bertemu di masjid sebagai jamaah ataupun dalam keseharian. Menarik ini Ustadz. Mungkin saya juga sekarang ingin bertanya nih, karena kita lagi bulan Ramadan di sini Ustadz ya. Boleh nggak Ustadz bercerita sama kita juga apa sih perasaan Ustadz, kesan Ustadz Ramadan di sini? Ada perbedaannya nggak dengan di Indonesia? Mungkin ini personal, tapi mungkin Ibu dan Bapak yang nonton juga pengen tahu ya Ramadan di sini dan Ramadan di Indonesia sesuai pengalaman Ustadz. Ya, di sini kan Ramadannya di saat musim panas juga begitu. Betul. Iya. Tantangannya juga seperti itu di musim panasnya, dan hawanya juga panas. Betul. Jadi lebih menantang begitu ya. Betul. Kemudian ramainya begitu ya, keseruan yang di Indonesia itu tidak kita dapatkan di sini. Misalnya kalau malam ada tadarusan Al-Quran, ya, di masjid-masjid orang tadarusan. Kemudian sebelum maghrib, sebelum berbuka, banyak takjil-takjil yang gratis, keliling-keliling, terus banyak jualan-jualan, pasar takjil pasar takjil, masya Allah. Itu kan itu yang bikin ramai gitu kan, tersuasana kita dengan Ramadan. Nah di sini memang tenang, kondusif, tidak ada seperti itu, dan kalau ada misalnya pasti
di tempat-tempat yang sudah ditentukan, misalnya di mall atau di kafeteria atau di toko-toko yang memang sudah berizin begitu. Kalau kita kan bebas, Iya, yang penting pasar punya kaget ya, kemauan, gelar tiker sudah Iya, gitu. betul. Di sini memang itu yang tidak kita dapatkan. Iya. Adapun untuk sholat tarawih ya biasa saja gitu kan. Sama ya, sama aja tidak gitu, ada perbedaan. alhamdulillah. Baik. Menarik ya, tapi sejauh ini semua punya, kalau saya mungkin boleh menambahkan Ustadz, memang iya tidak ada pasar takjil, tidak ada pasar kaget ya istilahnya. Tapi di sini memang saya juga tahu ada tenda-tenda iftar ya Ustadz ya, betul ya? Betul. Jadi itu juga hal yang di Indonesia mungkin nggak ada ya. Boleh mungkin Ustadz cerita sedikit, karena kebetulan kami pas di sini sudah COVID. Sebelum COVID katanya ramai, betul Ustadz? Ya, sebelum COVID memang pemerintah di sini menyiapkan untuk iftar gratis begitu kan. Di tenda-tenda biasanya di masjid-masjid yang besar. Ya ada tenda besar untuk iftar, dari orang-orang sudah ngantri sebelum maghrib tuh 1 jam 2 jam sudah ngantri. Ya untuk dikasih takjilan begitu kan. Udah box ya. Box ya. Dalam box, kadang ya. juga di box itu ada uangnya begitu ya. Tapi nggak ditentuin harinya kapan gitu. Jadi uang kaget gitu. Uang kaget. Kaget dapat di dalam ya. Iya, gitu Ustaz. ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, jadi itu perbedaan, dan mungkin benar nggak Ustaz bahwa yang di tenda-tenda itu tidak melulu harus orang muslim, betul ya? Semua boleh ikut. Iya. Gitu. Semua boleh ikut untuk mengambil yang sudah disediakan. Jatah yang ada di sana ya. Gitu. Memang di sini sangat welcome dengan semua negara begitu, sangat mengedepankan toleran. Ya. Jadi nilai sama dengan Indonesia begitu, toleransinya Ustaz ya. Iya. Oke. Siap. Baik Ustaz, selanjutnya pengalaman Ustaz paling berkesan selama jadi imam di sini dari 2017 kan Ustaz, sekarang sudah masuk tahun kelima ya. Boleh nggak Ustaz berbagi dengan kita? Ibu dan Bapak pengen tahu nih kayaknya. Yang paling berkesan itu menurut saya pribadi ya. Ya ketika saya pribadi itu tampil untuk menjadi khotib dulu. Ketika tampil khotib di mimbar yang nggak ada kayu di depannya. Jadi kita berdiri, pegang tongkat, kemudian pegang teks gitu kan. Karena baru pertama kali tampil di sini untuk jadi khotib, ya deg-degan gitu kan. Setelah deg-degan, gemeteran gitu kan. Pas baca khutbah, ini tangan nggak bisa diam. Begini, hampir jatuh teksnya. Nah itulah yang menjadi pengalaman yang sangat terasa tuh di awal saya tampil di sini. Namun berjalan waktu, alhamdulillah seperti baca teks-teks biasa di depan orang-orang biasa, nggak ada deg-degan lagi. Pasti tadi kaitannya dengan yang Ustadz sampaikan di awal ya, bahwa ya kita kan bukan orang Arab gitu. Benar. Ya, mungkin itu juga yang menjadi pertanyaan gitu ya bagi orang-orang di sini. Kenapa kamu kan atau bahkan orang Indonesia ya, mungkin bisa jadi keluarga kita juga bertanya-tanya kenapa kamu malah ngimami orang Arab ya. Jadi mungkin groginya dari situ Ustaz ya. Iya. Oke, Masya Allah. Baik, ini ada pertanyaan yang wajib saya tanyakan Ustaz. Jadi semua tamu-tamu yang kita undang, sebagian besar pasti kita akan tanyakan soal ini. Jadi ini juga menarik dan mungkin bisa jadi motivasi buat yang nonton. Berapa sih Ustadz gajinya jadi imam di sini, dan fasilitas apa yang didapatkan sebagai imam? Sensitif ini. Tidak perlu, kami serahkan pada Ustadz mau seperti apa, mau pakai range atau mau apapun itu. Yang penting tujuan utamanya adalah untuk informasi kepada yang menonton. Ayo. Dan juga mungkin motivasi. Benar, alhamdulillah. Di sini untuk gaji itu dibuat menjadi 3 level. Yang pertama namanya digolongkan menjadi imam namanya. Kemudian yang kedua gaji dinamakan dengan gaji muadzin. Kemudian yang ketiga adalah gaji musyrif. Ini cuma penamaan saja sebenarnya untuk memetakan gaji. Namun tugasnya sama doang, sholat dan khutbah. Nah kalau yang imam itu 6.000 ke atas. 6.000 ya 6.000-an.
Kemudian yang kedua muadzin 5 ribuan. 5.000. Ya, yang ketiga musyrif itu 4 ribuan. 4 ribuan dirham. Nah, rata-rata imam Indonesia di sini menjadi musyrif. Masih di level ketiga. Insya Allah akan bertahap dengan lamanya kita di sini. Ada nanti seleksi-seleksi untuk kita menjadi muadzin atau menjadi imam di sini. Begitu. Nah, silakan dirupiahkan sendirilah. Oke. 1 dirham itu 3.950. Jadi silakan dihitung sendiri ya Ustaz ya. Pokoknya start di 4.000, bisa naik sesuai dengan mungkin pengalaman dan seleksi untuk naik ke jenjang berikutnya Ustaz. Oke, menarik sekali. Kalau fasilitasnya apa aja yang didapatkan Ustaz? Fasilitas untuk imam itu kita dikasih sakan imam, yaitu rumah khusus untuk imam, tempat tinggal ya Ustaz? Tempat tinggal untuk imam, kemudian asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan itu diberikan untuk imam, istri dan 3 orang anak. Itu kemudian untuk biaya sekolah putra putri kita. Untuk 1 imam itu ditanggung oleh pemerintah di sini 3 orang anak. 3 orang anak. Ya, 3 orang anak. Kalau sekolah itu ditanggung sama mereka semuanya. Dan fasilitas air yang gratis, kemudian listrik yang gratis. Nah, ini ada perbedaan sedikit nanti di wilayah yang berbeda. Oke, di beberapa emirat beda kebijakannya ya, Ustaz? beda kebijakan, mereka bayar listrik sendiri. Nah, di sini tantangan mereka di situ juga begitu. Oke. Jadi ya memang kami juga mendengar beberapa emirat di sini menerapkan kebijakan yang berbeda ya. Ada yang ditanggung sebagian, ada yang ditanggung full, dan jumlahnya juga berbeda. Baik Ustadz, insya Allah itu sudah cukup menjadi gambaran bagi kita bahwa ada fasilitas lain yang diberikan selain gaji ya tadi. Benar. Baik, ini kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir Ustadz. Mungkin saya ingin mendapatkan tips dari Ustadz Soifi, bagaimana sih tadi kan sudah dapat motivasinya nih, ceritanya sudah dapat, motivasinya berupa gaji dan fasilitas sudah dapat. Sekarang pasti sudah banyak yang tertarik gimana jadi imam, gimana tipsnya mungkin. Karena kan dari MOU yang kita miliki antara Indonesia dengan Persatuan Emirat Arab itu harusnya ada 200 imam dan saat ini baru sekitar 30-50 on progress ya Ustadz. Masih ada slot sekitar 150 dan ibu dan bapak yang memiliki saudara atau mungkin Anda sendiri yang ingin mencoba seleksi ini masih terbuka kesempatan. Boleh berbagi dengan kita Ustadz, tipsnya bagaimana? Yang pertama harus disiapkan itu adalah hafalan. Hafalan dan semua yang terkait dengan hafalan, yaitu ahkamut tajwidnya, bagaimana cara kita membaca Al-Quran yang baik, hukum-hukum tajwidnya harus tepat dan mantap begitu. Kemudian yang punya kelebihan di suara yang bagus dipertahankan, kalau perlu dikembangkan lagi karena diprioritaskan. Yang punya suara bagus kemudian punya hafalan yang bagus itu kesempatan untuk bisa imam di sini sangat banyak begitu. Kemudian yang kedua terus latih bahasa Arabnya, lisan maupun tulisan, karena itu nanti juga sangat membantu kita ketika kita disuruh baca kitab misalnya, atau kita disuruh menjelaskan fikih ibadah, kemudian disuruh menjelaskan bagaimana di wawancara nanti gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengetahuan tentang ilmu fikih, terutama fikih ibadah, bagaimana sholat, wudhu dan sebagainya ya. Nah, itu yang kayaknya 3 poin ini aja lah yang harus disiapkan oleh rekan-rekan saya yang mau menjadi imam di Uni Emirat Arab ini. Yang pertama, hafalannya harus tetap dijaga, harus tetap dimurojaah, dipersiapkan sematang-matangnya 30 juz. Kemudian bahasanya harus diperbaiki dan tetap dikembangkan lagi. Kemudian untuk pengetahuan dalam bidang fikih, terutama fikih ibadah itu harus tetap dimantapkan supaya
ketika kita dites oleh pihak yang di sini, pihak Auqaf yang datang ke sana, kita bisa menampilkan yang maksimal di mata mereka sehingga mereka terkesima dan mau mengambil kita untuk menjadi imam di negara mereka, begitu. Insya Allah, amin. Alhamdulillah. Baik, tak terasa sudah cukup banyak kita ngobrol ya Ustadz, dan semoga sudah menjadi gambaran, sudah bisa menjadi motivasi juga. Mungkin sebagai bagian akhir daripada obrolan kita hari ini, sekali lagi kami sampaikan bahwa kesempatan untuk menjadi imam di Persatuan Emirat Arab itu masih terbuka sangat luas. Saat ini kita masih punya target 200 imam dan masih ada 150 slot yang terbuka bagi siapapun yang berminat, tentu dengan syarat-syarat yang ada. Jadi bagi Anda yang tertarik dan ingin mengetahui lebih lanjut, kita bisa cari informasinya di Kementerian Agama tentunya yang bekerja sama dengan Auqaf di sini ya Ustadz ya, yang membuka seleksi. Dan tentu juga dengan kami di KBRI Abu Dhabi, silahkan bisa chat, bisa DM kami untuk menanyakan informasi lebih lanjut mengenai posisi imam Indonesia di Persatuan Emirat Arab. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Ustadz Soifi. Alhamdulillah kita bisa ngobrol. Semoga menjadi berkah, menjadi pembuka wawasan dan juga memberikan motivasi bagi orang Indonesia lainnya. Kami tentu berterima kasih dan seperti yang disampaikan tadi, imam-imam Indonesia ini adalah duta Indonesia yang sesungguhnya gitu. Jadi terima kasih banyak Ustadz sudah memberikan warna yang positif, yang berbeda, yang menunjukkan bahwa Indonesia ini memiliki potensi-potensi yang sangat luar biasa. Kami mohon maaf kalau tadi ada yang kurang berkenan Ustadz. Terima kasih banyak. Sampai di sini dulu obrolan kita. Ibu dan Bapak sekalian, sampai bertemu lagi di podcast Indonesia in Abu Dhabi pada kesempatan berikutnya. Jangan lupa like, follow, subscribe dan komen. Kalau Anda ingin bertanya, insya Allah nanti kita bisa bantu jawab Ustadz ya. Kita sampaikan kepada Ustadz Soifi. Terima kasih. Akhirnya Ramadan Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.